Enggak sih, waktu itu gue terlalu capek loh. Gitu ya. Iya, gue takutnya lu nggak tahu tiba-tiba Tahu. saya. Kan saya lihat dari jauh, tenang lihat dari aja, jauh. aman. Nah, ini gimana nih bos? Hari ini kayaknya banyak yang menarik kayaknya hari ini. Iya, soalnya saya berasa semakin kemarin tuh semakin kelihatan bahwa channel kita ini tuh bermanfaat, coach. Amin. Karena gini, ya terlepas ada yang nonton atau ada yang tidak ataupun ada yang percaya ada yang tidak, tapi kalau kita runut ke belakang nih coach, banyak yang kita ucapkan itu terjadi. Jadi kita tuh bongkar ini tuh sesi bongkarnya punya menu tuh lengkap. Satu, kita bongkar hal-hal ke depan, bongkar tipuan. Kita membongkar hal-hal yang membuat mental orang tuh tidak kuat, ya kan? Kita membongkar potensi orang. Jadi benar-benar apa yang menjadi visi awal tuh terjadi. Walaupun ya memang kan kita juga invest waktu ya. Yoi. Tiap Selasa itu bukan hal yang mudah ya. Setuju. Ini kayak kita minggu depan aja, kita ketemu setelah ini kan coach ada ke Gresik 2 kali, saya juga ada ke Semarang. Semarang dan Jogja ya. Yes. Jadi nggak ketemu nih. Jogja mungkin enggak, Semarang kita mesti berangkat kayaknya. Hah? Semarang saya mesti berangkat kayaknya. Semarang ya? Ada waktu, ada hal-hal yang perlu saya kerjakan. Ada pintu-pintu ya? Yes, kalau itu istri pasti ngasih, karena dia tahu saya mau kemana aja. Oh, soalnya kalau Semarang cari duit, kalau Jogja buang duit gitu. Iya. Paling paham gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, yang terjadi apa aja nih bos? Ya, pertama kita bicara bahwa 2024 akan ada goncangan di dalam krisis, ada goncangan dalam ekonomi, krisis, ya kan? Ekonomi, pangan ya. Dan kan terkesannya semuanya oke ya. Iya sih. Terlihatnya nggak seperti tahun-tahun lalu ya. Iya. Kalau tahun-tahun lalu kan memang suasana mencekam, ya kan? Yes. Biasa waktu di corona itu kan suasana mencekam dan memang tantangan juga mencekam. Memang Setuju. tampilan dan rasa itu sama. Nah, kalau sekarang nih tampilannya kelihatannya tenang, Biasa-biasa aja. biasa aja. Tapi tekanannya Berasa banget. wow, ya kan? Dan Tiba-tiba mau beli beras nggak ada beras gitu ya? ya, kita bicara ekonomi, beras, kita juga ada bicara BBM mau naik. Ini indikasi-indikasi udah kelihatan banget nih coach. Udah diumumin belum sih? Udah sebelumnya udah kan? Bukan, diumumin oleh pemerintah belum? Ya kita merasakan sendiri ya. Gelagatnya udah kelihatan. Udah dolar 16.000 lebih. Bukan, sana sini kosong. Oh iya, itu sih iya sih. Loh, Itu kemarin berapa harga jagung? 8.000 rupiah. Nah, Biasa 5.000 rupiah harga jagung. harga jagung. Jagung ya, apalagi ya gitu ya. Beli sayur waktu itu kita mau syabu-syabu di rumah. Nah, paling murah cuman air, kaldu gitu ya, sama sayur-sayuran gitu kan. Jagung, tahu, sayur gitu kan murah tuh. Begitu mau beli, kok harganya double ya? Iya, dan memang di mana-mana naik coach bahan baku itu. Dan bukan hanya bahan baku ya, bahan makanan kalau coach ke beli di mana-mana naik. Iya, itu dia. Itu luar biasanya. So, Sangat luar biasa sekali. memang makanya saya bilang nih kayaknya boleh ganti channel kayaknya. Ahli nujum, oke. Kan habis itu juga kita lihat nih, kita kan sudah bicara forecast bahwa harga emas akan naik lagi. Kita sudah ucapkan, Iya, itu dah ya tuh. kan? Emang naik lagi ya? Belum, sampai sekarang saya belum cek lagi. Oh, Cuma saya cek percaya lagi. akan naik lagi. Yes. Jadi banyak hal yang kita sudah bongkar gitu ya buat teman-teman semua yang nonton. Harapannya untuk balik lagi ya, kita bisa mendampingi. Ya mudah-mudahan Nah, itu dia. ya channel ini bisa blessing ya, bisa membantu mendampingi melalui masa-masa yang nggak gampang. Yes. Memperkuat juga lah. Soalnya kita banyak bocorin ya. Coach saya lihat banyak bocorin materi-materi yang biasanya dijual mahal gitu ya. Wah, kalau paham itu Kalau paham. itu Kalau percaya. itu dia. Ada dua sisi sih, jadi kita juga nggak berasa rugi sih ya. Karena kalau nggak paham, nggak percaya juga Susah tidak juga. bermanfaat gitu. Kemudian kalau paham itu daging banget itu. Banyak yang kita bocorin sih ya sebenarnya ya. Setuju. For free lagi. For free. Iya, buat yang mau invest waktu untuk Nonton. nonton dan juga yang percaya sama kita ya tentunya ya. Setuju banget. Dan ya mudah-mudahan dengan komen-komen teman-teman juga nanti akan memberikan referensi buat kita ya, input, insight untuk kita juga bisa semakin berguna, bermanfaat. Itu dia. Atau mungkin kalau dia pengen nanya gitu ya, supaya kita bisa nanti bikin sesi tanya jawab. Iya, kita tuh berharap satu hari bisa ngumpul ya. Wah, itu dia. Itu agenda yang belum terjadi kan? Ya, tapi kan kalaupun kita ngumpul sekarang kan waktunya sayang, coach. Ya, kita sudah invest waktu banyak, tapi kalau belum pada waktunya, sayang juga invest waktu juga lebih banyak sih. Tapi kalau ada antusiasme untuk kita ngumpul, Why not?
Oke, teman-teman tolong bisa tulis pertanyaan apapun yang komen gitu ya, yang ditanyakan supaya kita juga nanti bisa bikin sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Ya, siapa tahu bisa membantu mendampingi dan membantu menjaga mental tetap sehat. Betul. Karena kalau mental rusak, tahun ini nih khususnya nih, rusak semuanya ya. Nah, itu dia. Iya, soalnya mental itu kan garda terakhir. Waduh, garda. Iya, itu dia. Kan soalnya udah sah nih. Ini seru juga sebenarnya kalau ngomong itu ya, udah sah juga bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran naik menjadi RI1. Saya kita juga udah bocorin ya. Udah bocorin itu. Dengan cara kita ya. Cara kita. Itu udah sangat kita ketahui deh sudah sebelumnya soalnya. Tapi ya kita sudah bocorin gitu, ya kan. Iya. Di episode mana ya coba cari aja. Iya. Karena bentar lagi akan ada pemilihan juga DKI 1. Nah ini. Masih kita bocorin lagi. Stay tune aja ya. Tapi biasa kalau kita bocorin gituan tuh nggak dengan sengaja sih. Lagi ngobrol-ngobrol ya kalau terdorong untuk menyampaikan ya menyampaikan, enggak ya diem aja. Diem aja. Tergantung hidayah. Ya. Ya jadi saya merasa bahwa oh iya ya, ya memang kita nggak boleh hidup oleh apa yang gini loh. Kalau kita melihat kesibukan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, kalau kita lihat hasil yang kita dapat, ya nggak ada, ya kan? Yes. Kita hanya melihat apa yang kita percaya ini mudah-mudahan bisa membantu. Itu yang kita lihat terus loh. Ya kan? Kita pandang itu terus gitu loh. Sehingga kita tiap minggu konsisten loh ya. Iya loh. Konsisten. Dari September ya? Dari Agustus akhir. Dan kita konsisten 30, ini episode ke-33. Wih, luar biasa. Bukan, ini sudah kesekian ya, saya lupa. Tapi yang pasti kita sudah tayang 33 episode. Coba saya cek dulu. Biar final. Biar afdol gitu ya. Kalau nggak final nih. Nah ini... Ya, kita sudah 33 episode. Luar biasa ya. Yang sudah tayang. Wow. Ini karena kita tidak melihat juga jumlah like atau jumlah subscriber sebenarnya. Kita melihat adalah diawali dengan visi ngobrol bersama dengan Bos Andi, gitu kan. Dan kita berharap bisa mendampingi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita adakan podcast ini kan gitu sebenarnya. Iya, betul. Menarik banget ya. Bos, kalau ngomong soal hidup nih kan, ngomong hidup nih. Lagi zaman kondisi begini kan kalau ada peluang bagus nih. Bener nggak sih? Dari zaman kondisi begini, dapat peluang, kayak bagus. Saya lagi dapat peluang, Bos. Kesana ya, Coach? Kesana tuh? Iya. Kok beloknya kesana? Patah banget nih beloknya. Beloknya kok kayak sumakar gitu. Biarin, biar ini kan emang lagi kegalauan saya, gitu kan. Nggak usah dibahas peluangnya apa. Kalau saya balik kepada konsep tadi, Coach. Apa tuh? Kita ngadakan ini. Jelas kalau kita bicara secara waktu kita keuntungan tidak ada dan saat ini waktu ya, belum ada. Waktu juga banyak terkuras ya. Setuju. Karena saya benar-benar menambahkan satu agenda baru kepada tim saya kan. Yep. Nah, tapi kita fokus kepada tujuan. Yep. Nah, itu ya. Jawabannya asik banget ya. Jawabannya asik banget ya. Peluang banyak, yang penting fokus pada tujuan. Jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oh gitu ya. Kita lurus aja. Lurus aja ya. Kok kayak episode yang lampau? Ya semua jalan tengah. Jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan, jalan tengah aja. Tapi itu kadang-kala kita terbuai atau terpengaruh ya. Atau mungkin bisa dibilangnya serakah. Wah ini mau. Karena sebenarnya kalau kita aware atau sadar, orang-orang yang sadar itu orang-orang yang tidak pernah kehilangan peluang sebenarnya. Karena kita sering ngobrol berdua, sering sharing-sharing, kita peluang ternyata banyak peluang, di mana-mana ada peluang gitu loh. Sometimes kita lihat, wah ini peluang bagus, ini peluang bagus. Kalau diambil semua, nggak ada yang jadi ya bos ya? Bukan hanya nggak ada yang jadi, burn out coach. Itu dia. Mentally break. Itu dia.
Jadi mentalnya akan pecah. Tadi kita juga ngobrol, salah satu kliennya coach yang pengusaha itu kan. Iya. Itu. Waktu kita ngobrol, saya mendapat kesan bahwa orang ini terlampau sibuk. Salah satu penyebab kenapa mentalnya juga Drop. bukan, mentalnya jadi nggak stabil kan. Yes. Emosinya Emosi nggak stabil. Nah, jadi memang kesibukan itu tidak baik kalau terlalu sibuk, coach. Nah, tadi yang kita bahas juga bahwa kadang-kala kalau kita terlalu sibuk itu bukannya kita mau sibuk loh. Yang pernah saya bilang, orang-orang yang ketagihan sesuatu atau dia melakukan segala sesuatunya sampai terlalu itu karena dia ada emptiness dalam diri dia. Betul. Ada kekosongan. Betul. Nah, itu dia isi fill in dengan itu. Dengan itu. Betul. Dengan kesibukan dia, dengan tadi pagi juga lagi nge-gym gitu ya. Ngobrol sama Friza masih juga, saya bilang banyak orang yang kecanduan tertentu karena dia kosong, dia empty. Betul, saya setuju dengan itu, coach. Memang banyak orang yang jiwanya, hatinya kosong, jadi mencoba mengisinya dengan berbagai hal. Salah satunya kesibukan. Itu dia. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang merasa, oh iya nih, apapun itu bentuknya, kecanduan rokok, games, pornografi, ya. Vulgar amat ya. Terus kecanduan dengan makan. Kalau saya kecanduan makan. Saya makan tuh kayaknya happy banget. Karena itu ada something missing, ada yang kosong. Betul. Atau mungkin dia sedang takut, bisa ada juga. Takut. Atau ada yang, saya kalau stres makan. Ya, ada satu hal yang kosong. Kalau sekali-sekali nggak, is okay. Ngumpul terus. Nah, ngumpul terus, shopping terus. Jalan-jalan. Apapun itu bentuknya. Jadi isinya dia mengisi kekosongan itu. Betul. Jadi dia nanya istri saya, kalau kita nge-gym gimana? Loh, lain cerita. Kalau nge-gym itu, kalau sampai satu titik nggak nge-gym gelisah, Nah, itu jadi masalah. ya salah. Tapi kalau nggak nge-gym seminggu, 2 minggu, badan ngilu, lain cerita. Iya, karena butuh. Karena butuh. Karena badan teriak bahwa, olahraga dong, gitu. Tapi kalau 2-3 hari nggak nge-gym gelisah, nah itu ada masalah. Karena ada hormon-hormon happiness hormon yang tidak keluar dalam diri dia. Kurang bersyukur kah? Sebenarnya ya. Nah, hal itu tuh. Ada yang lain adalah menyibukkan dirinya luar biasa banget. Ikut organisasi, ikut kerjanya sibuk banget. Pokoknya Tapi supaya saya sibuk mau banget. bicara salah satu penyebab kehancurannya hidup ya, keluarga ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba saya pengen menekankan ke ini nih, coach? Masalahnya adalah tentang terlalu sibuk, coach. Oh iya. Benar. Ini penyebab kehancuran Keluarga. orang pribadi ataupun keluarga ataupun yang lebih luas lagi. Terlalu sibuk sehingga tidak pernah punya ruang kosong untuk mereview tenang. Nah, itu dia. Penting loh, coach. Untuk benar-benar kita bisa mengambil waktu diam. Diam itu penting loh, coach. Saya pernah coaching lah ya. Berapa orang yang simptomnya sama. Saya tanya, ini orang sibuknya luar biasa. Bahkan sampai cari waktu untuk coachingnya susah banget kayaknya. Cuman dia butuh coaching. Pas saya tanya ngobrol-ngobrol, apa sih yang buat kamu sibuk? Wah, saya emang gak ada waktu, saya sibuk banget, saya punya bisnis A, B, C, D, F, G, masih gitu ya. Saya nanya, apa sih yang kamu cari sebenarnya? Saya korek terus, ada pola yang sama, itu adalah mereka takut nggak punya uang. Berarti kan takut tadi ya, coach ya, ketakutan. Yes, itu dia, mereka takut nggak punya uang. Ada satu teman di sekolah. Akhirnya otaknya muter mulu ya, coach ya. Gimana cari uang, gimana dapat uang. Iya kan? Tapi yang dia kejar hanya uang. Jadi otaknya muter mulu ya, coach ya. Nggak bisa stop ya. Kayak recorder ya. Overthinking dia. Oh gitu. Iya, ini kayak lagi ngeledek sesuatu nih, kan lagi menuju ke arah sesuatu. Orangnya lagi main laptop soalnya. Ya di sana ada ketakutan itu. Dan saya pernah ketemu teman lagi di sekolah anak. Saya bilang gini, saya lihat nih anaknya pulang sekolah pas orang tuanya hari itu bisa jemput bersama susternya. Anak ini waktu masih TK, anaknya lari, mamahnya, halo, manggil anaknya. Anaknya larinya bukan ke mamahnya, tapi ke susternya. Terus dia bingung, dia kaget, pas sebelahnya ada saya, karena grup WA bareng, saya sebagai itu ketua komite sekolah. Dia nanya, Ko Emil, kok anak saya begini ya?
Saya cuma nanya gampang, pernah punya waktu nggak sama anak? Jawabannya saya tidak sangka-sangka, dia seperti marah, dia ngomong gini, ya kok Emil mah enak katanya, punya banyak waktu, kerjaan nggak banyak. Saya itu sibuk luar biasa, untuk ngatur waktu ketemu anak aja saya mesti ngatur waktu saya. Tapi dengan emosi yang luar biasa, kayak marah gitu loh. Wah, ini something wrong. Akhirnya saya bilang, ada waktu nggak? Nggak ada waktu saya. Tadi nanya anak, kenapa anaknya begini, perlu ngobrol nggak? Saya bilang. Udah kita ketemu di kafe ya di bawah. Ketemu kafe di bawah, saya ajak ngobrol sama keluarnya. Takut nggak punya uang. Tapi hari-hari ini coach, takut nggak punya uang itu masalah banyak orang loh coach. Itu seproblem. Sehingga mereka bergerak tanpa makna dan tanpa arah loh. Hanya untuk uang. Karena mereka berpikir dengan mereka bergerak, berusaha melakukan sesuatu, memberikan rasa tenang. Walaupun apa yang mereka lakukan belum tentu menghasilkan ataupun mengena sasaran. Setuju banget. Karena mereka nggak tenang dan mereka posisinya galau. Mereka berusaha untuk Gitu ya. create something, make things happen, dan akhirnya malah tambah kacau. Jadi kekacauan dimulai dari kegalauan. Kegalauan dimulai dari ketakutan tadi ya. Takut nggak punya uang, takut ini, takut itu, banyak takut loh, itu. Coach. Hari-hari ini banyak orang takut loh. Iya sih betul. Beneran. Akhirnya mereka ada yang pada saat takut menjadi pasif, tidak mau melakukan apa-apa, pasrah. Ada orang yang takut akhirnya overact, overthink. Jadi yang pasrah pun juga menurut saya nggak mungkin sepasrah mungkin sih. Mungkin otaknya juga muter. Jadi stres keterpendam, Nah, itu dia. tidak terlampiaskan, Itu dia. tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya coach, kalau yang kondisi seperti ini coach, yang karena takut karena nggak punya uang, menurut saya dia mau tidak berbuat apa-apa ataupun berbuat terlalu banyak, sama-sama dulu tidak menghasilkan. Lebih baik tidak berbuat apa-apa. Ini menarik nih. Tidak berbuat apa-apa. Karena kan dua-duanya kan tidak menuju sasaran. Betul. Lebih baik tidak buat apa-apa, hanya saja dengan ketenangan. Nah itu kali. Bukan, maksudnya gini, orang yang tidak berbuat apa-apa karena takut, dan orang yang berbuat terlalu banyak karena takut, dua-duanya tidak dapat hasil. Iya betul. Oh, Lebih lebih baik baik tidak buat apa-apa. Daripada berbuat sesuatu tidak dapat hasil. Betul. Ya kan? Nah yang penting kan kita tenang untuk melakukan sesuatu dengan tepat sasaran kan. Itu kan yang penting. Tidak mendahului. Nah, ini mesti cari Kata tahu dulu tidak nih. mendahului itu nggak mudah dicerna loh. Tahu aja saya tahu dulu nih. Mendahului apa nih? Tidak mendahului, tidak melalui bagaimana nih? Gini, banyak kejadian kita punya harapan idealisme untuk selesai pada waktunya kita dengan caranya kita. Yes. Sehingga kita memberi aksi yang terkadang belum pada waktunya. Iya. Itu disebut mendahului. Oh. Ya kan? Bahkan terkadang kadang kita takut masalah, takut nggak ada uang. Nggak ada uang. Kita berusaha melakukan sesuatu yang belum waktunya. Gitu. Dan pada akhirnya kita tidak melakukan sesuatu tepat pada waktunya, itu sama dengan tidak melakukan. Wah, ini bahasanya dalam nih. Iya, tapi Bahasa dalam ya nih. terima dulu aja gitu Iya. kan ya. Terima dulu aja. Nah, karena gini, kalau misalnya dibilang tidak takut mendahului, jangan sampai mendahului, kan kita mesti bikin planning ya. Planning ada, tapi pada saat kita contoh nih tadi nih coach, saya kan ada di sini. Iya. Lalu saya kerja, ada waktu sedikit. Saya pikir kebetulan saya ada meeting tertunda karena beliau sibuk. Kebetulan saya ada waktu kosong, saya coba aja ke atas. Saya pikir gini, ya kalau bisa meeting hari ini, Kamis nggak usah datang lagi. Yes. Waktu saya lihat beliau sedang sibuk. Terlihat dari dia lagi di meja dan antrian ya. Dan saya punya dua pilihan. Satu, saya hadap beliau, dan menurut saya beliau tidak akan juga reject. Yes, setuju. Siapa yang mau reject, bos? Lalu, tapi kan saya tahu itu bukan timingnya, coach. Saya tidak pas. I see. Saya harus menguasai diri untuk menunda, walaupun saya ada kepentingan juga. Yes. Karena kebetulan malam ini kan kita ada Acara ya? hobi. Hobi Nah, ya. di mana hobi ini saya butuh keputusan-keputusan. Ya. Yang sudah saya janjikan minggu lalu dan sampai hari ini Belum deal. belum ketemu. Iya. Nah, tapi saya harus belajar untuk sekalipun itu lebih efisien
lebih efektif dan memang saya butuh. Iya. Tidak memaksakan waktu yang belum belum pada waktunya. Itu kata paling tepat ya. Tidak memaksakan segala sesuatu yang belum pada waktunya. Betul. Kalau tadi saya contoh maksa karena saya pegang target keinginan saya ataupun saya mau efisien, hasilnya bisa berbeda, Coach. Setuju. Nah, kemampuan orang untuk menguasai diri dalam berkata, berbuat, itu penting sekali. Waduh. Tadi apa? Menguasai diri untuk berkata dan berbuat, itu penting sekali. Betul. Penguasaan diri kata kuncinya. Betul. Penguasaan diri untuk bisa tenang, melihat situasi, kondisi, mau digas atau direm. Nah, contoh kasus lagi, Coach. Kan kita sempat ada komitmen, ada target yang kita mau capai, Coach. Ya. Lalu waktu kita ketemu kan, saya mapping juga kondisi Coach dong. Wah, ini secara kondisi, Dibahas lagi. kalau saya gas, berantakan nih. sesuai keinginan saya, Iya. bahaya dong, Coach. Iya. Walaupun Coach mungkin akan Nurut. nurut, Wih, ikut aja. Pasti bos saya Tapi mana saya berani lawan. Ya, itu kan akan membahayakan kan. Iya. Secara keinginan, Pengennya itu. pengennya itu juga dong. Iya. Tapi kan secara waktu belum, nggak bisa. Timingnya belum cocok Nggak nih. bisa nih, bahaya nih kalau saya Gaspol. arahkan ke kiri, Oh, waduh. bahaya. Arahkan ke kanan, totally bahaya Iya juga. Terpaksa kiri dan kanan supaya berjalan dulu kan gitu. Tapi setelah saya lakukan, kok bingung gitu ya kenapa tidak nggak bisa nerobos gitu. Iya, Karena ada kekuatannya- batasan. Karena kita jadi, tapi satu sisi yang memang kalau dipaksakan, Oh iya sih, saya paham itu. Saya akan membahayakan keluarga saya juga. yes. Nah, jadi sometimes ya kita tidak bisa ideal. Wah, ini bagus. Karena kalau misalnya contoh kita ideal, kita maunya sesuai dengan cara dan waktu kita, Nggak bisa. nggak bisa, Coach. Nggak bisa. Setuju itu. Nggak bisa. Nah, ini mungkin buat teman-teman karena kita berdua sudah ada gambaran di otak saya dan otaknya Bos Andi. Ini teman-teman kalau belum punya gambaran, dipahami dulu aja bahwa tidak semua hal bisa dilakukan saat itu juga. Nggak bisa. Karena kita butuh ketenangan, kita butuh kesabaran, kita butuh kebijaksanaan untuk kita bisa memulai mau ngegas atau mau ngerem. Iya, untuk mencerna, Untuk mencerna juga. memproses ini apa sih. yang kita alami dan membuat keputusan yang tepat atas apa yang kita alami. Kita alamin. Dan memang ini nggak mudah, butuh Kedewasaan. kedewasaan, kepekaan, Kepekaan. kedalaman, ketenangan, penguasaan diri, ketajaman Itu untuk intinya. membuat beberapa keputusan yang tepat dalam hidup supaya kita bisa berhasil. Coach, sebenarnya hidup itu kayak tinju, Coach. Waduh. Kemarin saya ada nonton, Stay. bukan stay. Oh, kan? Ada nonton itu, Chef Arnold sama Blue itu ya, blue Code fish ya? Blue, Code Code blue. Oh, blue. Kok blue fish sih? Code blue. Blue fish mah apa sih? Code blue ya? kan secara tampilan jelas Chef Arnold lebih perkasa. Satu itu, kedua, semua ngomong yang menang bakal dia. Dari awal Kelihatan ya? terlihat kuat, terlihat mendominasi permainan, Iya. terlihat tenang, terlihat menguasai lawan lah, sampai lawan tuh jatuh dan sebagainya. Tapi ada satu statement yang menarik, Coach. Tinju tuh bukan berapa banyak pukulan loh, satu pukulan yang tepat cukup loh. Setuju. Dan pada saat itu si Chef Code Blue-nya itu Pas tuh. pas timing dan Tenaganya. ruangnya, beri satu, pingsan katanya, Coach. Satu loh, Coach. Hidup itu seperti itu. Nah, kita nih, terbalik. I see. Kita Sukanya, nonjok terus. Wah, pas. Udah capek duluan, Coach. Iya, power udah hilang, kesempatan hilang gitu ya. Betul. Musuh bertahan doang. Betul. Kita udah loyo, sekali punch, boom. Jadi dalam hidup itu kita cuma butuh satu kali itu loh. Luar biasa. Satu kali yang mengena gitu. Mungkin kita mengalami kegagalan, ya seperti Chef Code Blue juga begitu kan. Dia Iya. beberapa kali Jatuh, oleng, jatuh, ya. oleng ya. Oleng, jatuh, Kena pukul. oleng, jatuh. Tapi dia bertahan, pada waktunya diberi satu pukulan. Dak. Peng! Selesai dia. Selesai. Jadi
kan dia ada ngomong waktu di wawancara, dia bilang tinju bukan berapa banyak pukulan yang masuk. Satu pukulan yang tepat. Itu dia. Selesai. Bener, coach, hidup juga begitu. Nah, pada saat kita menghadapi begitu banyak challenge, kita kan sudah mulai panik dan akhirnya Mencoba melakukan semua hal. beraksi. Begitu banyak aksi yang kita berikan, sehingga kita itu posisinya sedang terbuka untuk diserang. Setuju. Betapa kita perlu diam dan tenang. Itu, Chef, itu nggak masuk akal itu sebenarnya, coach. Iya sih. Karena Semua orang ngomong kok. Dari jangkauan, Iya. dari kecepatan gerakan, stamina. Semua memprediksi dia pasti menang. Lagian kenapa ya dia mau melawan dia ya? Saya juga belum tahu. Emang lagi seru-seruan gitu ya. Selebriti lagi banyak. Awalnya komen tentang review makanan. Oh iya, itu kan saya tahu ada makanan stick itu kan. Makanan stick akhirnya sampai mau bangkrut. Itu kan? Tapi kenapa apa hubungannya sama Chef Art? Ya, Chef Arnold, ayo kita tanding yuk. Gitu aja. Banyak lah. Itu sebenarnya sih kalau bosnya gimmick-gimmick lah. Itu hanya untuk show dan untuk seru-seruan aja. Nanti juga ada siapa lagi nih, teman saya juga ada yang mau tarung sama siapa lagi gitu kan. Ya, di panggung itu ya Sekarang stage lucu lah. ya, tapi lucu sekali ya. Ini kita bongkar aja gitu ya. Banyak orang nih, saya perhatikan nih ya. Ikut pertandingan, pertarungan untuk fame, Oh memang. untuk opportunity. Ya kan? Lalu juga Tapi ada tandingnya juga, beneran. betul, Iya. tapi target tujuannya loh. Dia tadinya beda. Untuk apa Famous. namanya viral. Viral itu. Ya kan? Menurut saya nggak ada cara lainnya gitu ya. Cara cepatnya begitu ya? Cara cocok untuk saat ini begitu. Cara cepatnya ya. Cara cepatnya. Oke. Lalu saya perhatikan juga banyak orang debat-debat, coach. Oh iya. Ya kan, nanti hakim pengacara lah sama filosof sama siapa? Pengacara sama ahli filosofi. Iya. Nanti ada debat agama. Sekalipun menang ya, apa sih tujuan awalnya? Dasarnya apa? Itu jauh lebih penting daripada menang atau kalah kan. Setuju banget. Kalau tujuannya itu membangun, tujuannya itu membukakan, mencerahkan, mengedukasi, Berguna banyak orang. Tujuan dasarnya itu adalah untuk membantu. Iya. Kalau tujuannya untuk menjatuhkan Atau untuk melecehkan, famous lah, hanya untuk famous ya doang. kan? Untuk lalu begitu giat untuk apa ya? Dasarnya udah salah ya. Sekalipun berhasil, sekalipun menang, sekalipun mendominasi nantinya hasilnya. Lalu apakah itu Nggak long term aja sih. sebuah keberhasilan? Nah, Iya. balik lagi. Saya rasa kalau tujuannya memang kita tahu sesuatu yang benar lalu kita ingin membukakannya kepada semua orang, wajar sih. Tapi kalau tujuannya untuk mencela dan menjatuhkan ataupun mengambil keuntungan karena ingin terkenal atau apapun itu, Udah nggak bagus. dapat keuntungan rupiah atau apapun itu, Itu setuju saya. iya kan? Jadi kayak konyol buat saya, coach. Dan lucunya adalah, Tapi laku, coach. nah itu saya bilang yang lucunya adalah laku. Berarti ada nih, nonton. Ini nih, Yang kontennya bagus, yang kontennya hatinya tulus tujuannya ikhlas untuk benar. membangun gitu kan. Berat sekali ya. Apa kita masuk ring aja, coach? Asik. Kalau sering jelas siapa yang menang. Bercanda. Oh, tenang. Saya pakai jurus lain, coach. Tahu nggak jurusnya apa? Apa? Lari di dalam ring. Saya gajar capek sendiri ya. Nih, Tergantung kardio banyak mana. opsinya cuma itu, coach. Kalau berhadapan. Nah itu dia, berarti emang bener banget bahwa kita itu tahu tujuan kita mau kemana, jangan terusik sama kanan sama kiri gitu ya. Dan kita juga harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan kita beraksi, kapan kita diam. Karena kadang-kadang orang itu terlalu khawatir, terlalu kacau, terlalu kalut. Otaknya overthinking, nggak bisa stop berpikir, tidak tenang, bergerak terus-menerus, akhirnya kampaknya, bisa begitu ya, kapaknya udah nggak tajam. Nah, harusnya bisa sekali pukul tumbang, jadi kita mukul berkali-kali pun nggak tumbang karena udah nggak ada tenaga, udah nggak ada power juga, udah nggak tajam juga gitu kan.
So, kita harus tahu kapan saat kita diam, mempertajam kapak kita, ngasah kapak kita. Sometimes jalan kerugian itu adalah jalan yang harus kita tempuh sih. Itu dia. Dan tidak semua orang mau melalui itu. Ini istri saya ngomong. Belakangan ini kan saya gampang sakit. Oh, kalau gitu kita naik ring, Coach. Nah, Lagi gampang sakit. gampang sakit. Gampang sakit itu karena terlalu capek kan. Wah, kerja sana, kerja sini, ngelakuin A, ngelakuin B, pergi jam 6 pagi, pulang jam 11 malam, tidur jam 2, jam 3 pagi, bangun jam 6 pagi. Hampir tiap hari begitu. Jadi Itu akhirnya saya baru update. tiap hari begitu. Karena sama ada yang empty kan. Jadi kadang mesti ya jam 12 bisa tidur, overthinking, nggak bisa tidur, melek, nyalain TV karena butuh hiburan. Akhirnya jam 2, jam 3, bisa jam 2 lah, setengah 3 tidur, jam 6, jam 7 bangun lagi. Tiap hari dulu same thing. Saya ngerasa lebih, wah, gue produktif nih. Padahal nggak ada. Karena nggak tenang tadi. Saya akhirnya tumbang sakit, istri ngomong tuh kan, sakit. Disuruh diem lu. Wait, kata-kata gampang, disuruh diem lu. Ada benernya. Saya tenang, saya diem, nggak ngapa-ngapain, tidur di ranjang, sambil merenung aja, apa sih yang saya lakukan sebenarnya. Mereview kembali apa yang saya lakukan, mereview target saya, mereview apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya 2 hari istirahat di rumah. Hari pertama saya review semua, hari kedua saya malah main gitar, saya nonton TV, saya do nothing, terakhir saya baca buku. Fokus ke buku, gitu ya. Besok paginya seger lagi, sehat lagi. Lakukan hal yang berbeda. Dengan target yang sama, lebih tajam, lebih sharp. Dan akhirnya bisa mikir, ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak butuh. Yang butuhlah A, B, C, D, F, G. Pas dilakukan yang saya butuhkan, ternyata banyak waktu loh. Dan bisa lebih tajam. Ada waktu ngobrol sama bos Andi, ada ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, bisa melakukan hal yang jauh lebih produktif dan hasilnya jauh lebih produktif. Karena diam tadi. Karena diam itu penting. Iya, makanya ini nggak populer tapi Coach. Diam itu satu kegiatan yang tidak populer karena kalau sekarang ini malah kita apa ya namanya ya, digoda untuk apa? Oh iya, scroll. Oh, waktu itu pas saya diam ini nggak nyala, Bos. Nah, serunya kadang-kadang juga pas lakon itu ada yang ngomong lagi. Lu katanya nggak ada duit, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, ayo lo. Itu, Bos. Itu mau patah Coach? Enggak sih, amat. Terlalu emosi, soal digituin juga. Bukan Friza, bukan istri. Tapi dia ngomong, lu katanya nggak ada duit, tapi di rumah 2 hari nggak ngapa-ngapain. Nonton TV, main gitar, nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau ya balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa membedakan kapan disetir oleh sebuah tujuan yang membangun, murni, tulus, dan kapan kita disetir oleh tujuan yang kita karena takut, karena kita marah, kecewa, ataupun karena kita overthinking dan sebagainya. Kita harus bisa bedakan itu. Yes. Jadi landasan kita melakukan sesuatu itu Harus jelas dulu. harus jelas. Supaya nanti kita membangun sesuatu itu jangka panjang. Buat long term lah, bukan short term. Dan serunya adalah kadang tubuh kita ini udah teriak. Ya, sebelum kita bisa merasakan sesuatu tuh tubuh udah teriak sebenarnya. Contoh, keluar gatel-gatel. Alergi. Saya bisa gitu loh. Tiba-tiba udah kecapean nih, sebenarnya udah hektik nih, otak udah nggak sanggup nampung nih, tubuh udah nggak sanggup nampung nih. Bisa keluar gatel-gatel. Tiba-tiba keringetnya parah gitu loh. Terus tiba-tiba mata merah, bersin-bersin. Itu kalau saya nggak tanggepin, terus saya begitu. Seminggu kemudian, hati-hati aja. Bisa jeblak di ranjang. Iya sih. Jadi memang menurut saya mungkin saya mau kasih judul sesi ini gini Coach.
takut nggak punya uang. Penyebabnya itu, Coach. Banyak orang nih hari-hari ini nih takut akan itu. Kalau yang confirm nih, yang mengalami hal ini, yang saya sebut, Yes. komen dong. Nggak boleh. Ya komen, ya kan. Saya ngalamin, ya kan. Berarti sesi ini untuk Anda. Betul nggak, Coach? Setuju. Ya kan? Karena Saya percaya nonton ini dan sungguh-sungguh mereka akan tahu kok. Mereka ngalamin jawabannya. ini. Iya, betul. Dan segala sesuatu yang dilandasi karena rasa takut, nggak ada yang bagus. Akhirnya tindakannya salah, Yes. langkahnya salah. Iya. Karena kalau orang takut itu cuma 3. Wah, ini masuk ke psikologi sedikit. Orang kalau takut, dia bereaksi hanya dengan alam bawah sadar dengan gerak refleks. Karena takut itu adalah satu emosi yang sangat intens. So dia bergerak ya, cuman fight, nggak pakai otak, atau flight dia kabur, atau freeze dia diam. Gerak refleks, dia nggak bisa kontrol. Berarti orang yang takut tuh lumpuh ya, Coach? Lumpuh. Berarti kalau kita takut, berarti kita sudah lumpuh nih. Lumpuh. Walaupun kita berjalan, kita hidup. Makanya saya paling lucu kalau nonton film setan, film horor. Lihat kuntilanak lari, nggak mungkin. Orang kalau takut ya, lihat bener-bener lihat kuntilanak, lutut lemes bos, nggak boleh bisa gerak, diem aja. Nggak ada power buat lari, nggak ada. Nggak bakal ada. Lihat hal yang menakutkan banget, lutut lemes, nggak bakal bisa gerak. Ya, dan memang ini semakin kita mengkonfirmasi ya, Coach, bahwa kita mau mendampingi teman-teman cara menghadapi krisis 2024. Yes. Salah satunya, jangan sampai dikuasai takut kita nggak punya uang. Yes. Itu menjadi masalah akar yang membuat kita lumpuh. Teman-teman boleh chat ya, biar juga meneguhkan kita semua bahwa apa yang kita sampaikan ini tepat nih. Nanti Coach bilangnya alih nujum lagi. Ya kan? Dan memang sekarang semua fakta sudah membuktikan kalau BBM naik, harga pangan naik, harga beras naik, harga rupiah anjlok. Ya itu kan sudah menjadi Indikasi ya. bukan indikasi lagi, sudah Terjadi. Sekarang tadinya uang sekian bisa beli ini, sekarang bisa beli apa? Bisa ya, setuju banget. Itu dia ya. Jangan tertekan, tetap tenang. Ya kan? Berpikir jangan pakai alam bawah sadar tadi ya. Yes. Jangan Bukannya dikuasai. dengan refleks tadi. Jangan refleks, jangan bergerak karena refleks, tapi Yes. bergerak karena Pikiran seperti jernih. chef Nah, Code Blue ya. Code Blue. Nggak tahu juga sih dia itu Bener sadar apa enggak ya? nggak tahu juga. Tiba-tiba Yang pas pasti- lagi. Yang pasti filosofinya pas, satu Pas. pukulan. Betul. Mudah-mudahan terjadi satu pukulan dalam hidup Anda, ya kan? Masalah Anda knock out. Nah, lakukan dengan penuh kesadaran supaya kita bisa maksimal dalam hidup Ya, kita. betul. Luar biasa. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you.